Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, merasa Akbar. Alhamdulillah semuanya ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Semoga tadi doa yang kita bacakan, semoga pembelajaran hari ini berkah ya. Baik, hari ini apakah semuanya hadir? Hadir, Hadir ya? Pak. Tidak ada yang tidak hadir ya? Tidak, Pak. Baik. Nah, sebelum kita mulai coba cek dulu kondisi kelasnya. Lihat sekeliling apakah ada sampah. Nah, kalau ada sampah, diambil dibuang ke tong sampah. Nah, ini papan tulisnya masih kotor nih. Siapa yang bikin hari ini? Saya, Pak. Coba Tiara tolong dilap dulu minyak saya. Saya lupa, Pak, tadi telat. Ya, oke. Nah, setelah sudah rapi, papan tulis sudah bersih. Nah, ya, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, baik. Pada hari ini kita akan mengingat kembali nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak, Ya, ini apa ini? menyajikan data dalam bentuk tabel, Pak. Nah, benar sekali ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang menjadikan data dalam bentuk tabel. Nah, kita ulang sedikit. Nah, misalkan ada satu tas. Nah, isinya itu misalkan tas ada 4 buku. Terus ada 2 pulpen. Besarin lagi, Pak, tulisannya. Besar lagi. Iya, Boleh. Pak. Nah, ada 4 buku. Terus ada 2 pulpen. Terus ada 1 pensil. Terus ada apa lagi? 3 penghapus. 3 penghapus. 1 roll. 5 pelaut. 1 penggaris. Nah, misalkan ada data seperti ini. Ini dalam tas seorang siswa. Nah, sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana kita buat tabelnya? Nah, di sini terdiri dari 2 kolom. Ya. Nah, kolom pertama ini adalah Jenis barang. berisi jenis barangnya. Nah, ini adalah jenis barang. Nah, apa saja sini jenis barangnya? Pertama ada buku, Pulpen. pulpen, Pensil. Penghapus. penghapus. Garis. Dan penggaris. Nah, kita lihat buku. Nah, di sini adalah jumlah ya atau nilainya. Nah, buku berapa jumlahnya? 4. Terus pulpen ada? 2. Pensil? 1. 1. Penghapus? 3.
Beginilah cara mengubah dari data yang masih dalam bentuk tulisan, kita ubah ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah melihatnya. Nah, tapi sekarang, gimana kalau datanya itu ada lebih dari 10? Menarik nggak kalau dilihat? Bosankan ya, tidak menarik. Nah, makanya sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah data yang banyak dalam bentuk yang lebih menarik. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, pertama, kalian nanti mampu menjelaskan pengertian dari diagram batang. Nah, yang kedua, dapat mengidentifikasi apa saja komponen-komponen yang ada dalam diagram batang. Terus, kalian itu dapat terampil dalam membuat diagram batang dari data yang ada. Nah, adapun langkah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu ada penjelasan materi dulu. Yang pertama dari Bapak ke kalian. Terus yang kedua nanti akan dibentuk kelompok-kelompok dan akan dibagikan LKPD. Terus ada diskusi dan terakhir ada presentasi hasil diskusi LKPD kalian ya. Baik. Nah, terus apa saja penilaian pada hari ini? Yang pertama ada sikap. Nah, sikap itu meliputi sikap kalian dalam berdiskusi, dalam mengerjakan LKPD, terus menghargai pendapat kawan, terus kompak dalam satu kelompok dan yang lainnya ya. Terus ada pengetahuan kalian dari jawaban yang kalian tulis dalam LKPD. Terus terakhir ada keterampilan kalian dalam menggambarkan diagram batang. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam penyampaian materi ya. Nah, kita pahami dulu apa itu pengertian dari diagram batang. Nah, diagram batang adalah salah satu teknik penyajian data atau memvisualisasikan data dengan menggunakan batang-batang. Nah, dia itu berbentuk persegi atau balok ya, persegi panjang. Nah, jadi setiap data itu nilai-nilai ini nanti dia akan berbentuk persegi panjang tergantung banyaknya data. Nah, itu ada kan contohnya dua. Kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Nah, itu kan artinya jumlah siswanya dalam satu kelas. Nah, itulah menunjukkan mata-matanya itu menunjukkan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Nah, dalam diagram batang itu apa aja komponennya? Yang pertama ada judul. Nah, judulnya itu adalah memberikan gambaran umum tentang apa data itu yang sedang ditunjukkan. Misalkan di sini kalau judulnya apa ini? Misalkan membuat diagram batang tentang apa? Tentang ini juga. Ya. Berarti ini misalkan ya, ini isi tas siswa. Nah, ini misalkan judul dari diagram batang. Nah, terus yang kedua ada sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, itu biasanya sumbunya mendatar ya, panjang mendatar, biasanya disebut sumbu X. Nah, ini menggambarkan kategori atau label dari data tersebut atau namanya, nama dari barang-barangnya. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, ini adalah sumbu horizontal. Terus yang ketiga ada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu yang tegak. Nah, sumbu tegak. Nah, ini menggambarkan banyaknya ini dari nama-nama barangnya. Jadi ini terletak di sini ya. Nah, tegak. Dia bersambung dengan ini, berpotongan. Nah. Terus ada batang-batangnya. Nah, batangnya ini adalah yang tadi yang berbentuk persegi panjang atau balok. Nah, misalkan belum ya, kita lanjut ke skala dulu. Nah, skala ini adalah
sistem yang ada pada sumbu Y. Artinya ini adalah angka-angka yang misalnya dari 0 sampai 10. Ini adalah untuk mengetahui jumlah data dari balok-baloknya. Jadi kita buat dari 0 bukan 0, sini 2, sini 4, sini 6, 8, dan 10. Jadi skalanya adalah 0 sampai 10. Terus baru kita gambarkan batang-batangnya. Misalkan kita lihat di sini. Kita tulis dulu labelnya atau nama dari barang-barangnya. Yang pertama ada buku. Berapa banyak bukunya? 4. Berarti letaknya di 4. Kita gambar batangnya setinggi 4. Jadi batangnya itu setinggi 4. Terus ada pulpen. Pulpen setinggi 2. Jadi kita gambar batangnya setinggi 2. Terus ada pensil. Pensil 1 yang di sini kira-kira. Terus ada penghapus. Penghapus setinggi 3. Terakhir ada penggaris. Penggaris setinggi 1. Jadi seperti inilah contoh dari diagram batang, ya. Seperti ini ya. Ada misalkan ini contoh diagram batang yang lainnya. Ini adalah judulnya ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Jadi sini lebih banyak lagi datanya, ada banyak nama-nama ekstrakurikulernya sehingga digambarkan dalam diagram batang. Jadinya lebih menarik untuk dilihat. Sekarang kita perhatikan bagaimana cara membuat diagram batang. Yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan dan data yang akan ditampilkan. Apakah data seperti ini namanya adalah data kategorik. Ya, ada data yang menunjukkan jumlah, misalnya ada barang, terus ada apa lagi misalnya. Tadi nama ekstrakurikuler yang disukai oleh siswa. Terus ada data yang numerik, angka-angka, misalnya tinggi badan siswa, itu waktu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kelompokkan dan kita susun data. Artinya data dalam ini kita susun dulu seperti tabel ini, agar mudah kita pindahkan ke gambarnya. Yang ketiga, kita tentukan skala pada sumbu Y. Misalkan kita lihat ini 1, paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Jadi kita bisa ambil skalanya dari 0 sampai 10 gitu. Terus kita buat yang keempat, kita buat sumbu horizontal atau sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jadi seperti tadi, sumbu horizontal adalah sumbu X, terus sumbu vertikal adalah sumbu Y. Yang kelima, baru kita gambarkan batang-batangnya sesuai nilainya, seperti yang tadi kita buat. Terus yang keenam, baru kita tambahkan jalur diagram sesuai dengan isi diagram batangnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Berarti nanti tingginya itu nggak berasal, Pak ya? Iya, nggak boleh asal. Jadi tingginya itu harus sesuai dengan nilai dari data tadi. Jadi nggak boleh asal kita meninggikan batangnya. Jadi harus sesuai dengan nilai dari data. Tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana tata cara menggambarkan diagram batang, pengertiannya, serta komponen-komponen dalam diagram batang.
cara bagaimana menggambar diagram batang dari data yang ada dalam LKPD ini ya. Nah, sekarang kita bentuk dulu kelompok. Di sini Bapak akan membentuk 3 kelompok. Nah, kelompok 1 ada Tiara, Yuni, Diva, dan Sekila. Kelompok 2 ada Hafizah, Tari, Ayu, dan Husnul. Kelompok 3 ada Ratu, Aula, dan Muna ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Tiara, duduk sama kelompoknya Tiara. Oke, baik, sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah, Ya. Pak. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, di sini LKPD-nya ada petunjuk cara mengisinya. Nanti kalian silakan baca masing-masing ya. Baik. Terus semuanya dalam bentuk kelompok itu bekerja sama semuanya. Jangan tidak ada yang bekerja ya. Baik, Pak. Yang kelompok 1 bagaimana, ada kendala? Pak, kita harus paham dulu informasi dari ininya, Pak. Baru nanti bisa kita ini ke tabelnya, Pak. Oh, betul, nanti dibaca dulu apa informasi yang kita di sini baru kasihkan untuk tabel. Ya, betul. Ada lagi? Nanti kami panggil lagi, Pak, ya, kalau Oh, ya. bisa. Ya. Kelompok 2 gimana? Bapak, ini ceritanya nggak dibuat. Kelompok 3 silakan ribut. Kenapa kalian ribut-ribut ini? Ada apa? Pak, ini kiri ganggu udah nggak kerja, gangguin lagi, Pak. Begini jangan ya ganggu orang ya. Nah, jadi kita di sini harus kerjasama. Nah, semuanya fokus ke dalam LKPD-nya, dalam mengerjakan LKPD ya. Semuanya kerja ya, jangan ribut-ribut lagi. Iya, Pak, maaf Pak ya. Ya. Ini aja Pak tuh isi kamu. Baik semuanya, apakah sudah siap semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya semuanya ya. Nah, sekarang karena sudah selesai semuanya, sekarang akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Nah, tapi sekarang diskusi presentasinya adalah Bapak Acak ya, kelompok mana yang akan presentasi. Nah, ini yang presentasi adalah kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 perwakilannya saja boleh maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aula Rizka, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja LKPD kami hari ini. Nah, jadi ada masalahnya, yaitu pengukuran tinggi badan. Nah, pertanyaannya, dari informasi kasus tadi, informasi apa saja yang kalian peroleh? Nah, yang pertama, dari informasi itu kami peroleh pengukuran tinggi badan dilakukan pada 40 orang siswa. Kemudian hasil pengukuran tinggi badan siswa. Nah, berdasarkan ini, kami menyajikan dulu dalam bentuk tabel. Nah, kami buat tabelnya yang pertama, kolom pertama yaitu tinggi badan. Nah, tinggi badan berdasarkan dari informasi tadi, tinggi badan yang 149 itu ada siswanya sebanyak 3, dan tinggi badan 150 ada banyak siswanya 7, tinggi badan 151 ada banyak
siswanya 10. Dan tinggi badan 152 ada 9 siswa. Tinggi badan 153 ada 6 siswa. Dan tinggi badan 154 ada 5 orang siswa. Nah, kemudian dari tabel ini kami buat ke dalam bentuk diagram batang. Pak, ini dapur Pak ya? Ya, boleh. Nah, berarti tadi ada yang 149 sebanyak 3 orang. Berarti ini kira-kira dan yang 150 ada 7 orang. Yang 151 ada 10 orang. Yang 152 ada 9 orang. Yang 153 ada 5 orang. Yang terakhir yang tinggi 154 ada 5 orang. Nah, kemudian setelah dapat menghafal diagram batang dari data yang telah ditentukan, tuliskan kesimpulan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghafal diagram batang. Yang pertama, tadi kami siapkan dulu datanya, kemudian tentukan skala di sumbu Y, kemudian buat sumbu X dan sumbu Y-nya, gambar batang sesuai dengan nilai yang ini, kemudian tambahkan judul dan keterangannya. Yang tadi tadi kan judulnya tinggi badan siswa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz ya. Nah, baik, tadi sudah semuanya mengerjakan KPD-nya dan juga sudah dipresentasikan oleh kelompok ke-1 ya. Dengan bagus sekali ya dari penggambaran diagram batangnya, dari langkah-langkah membuat diagram batangnya juga bagus. Nah, sekarang Bapak akan menilai dari pengerjaan KPD dari masing-masing kelompok. Nah, pertama ini adalah kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini adalah yang menggambarkan diagram batang dengan sangat bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus yang kelompok 2, nah tadi kelompok 2 adalah yang paling kompak mengerjakan KPD-nya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3
3 walaupun agak sedikit ribut tadi ya, tapi mereka adalah yang paling cepat mengerjakan PKPD-nya. Ini ulangan untuk kelompok 3. Nah, baik, selesailah dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kegiatan penutup kita pada hari ini ya. Nah, dari pembelajaran kita yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Nah, silakan Ikrimi. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat diagram batang itu ada yang pertama itu kita membuat judulnya dulu. Habis itu yang kedua ada sumbu X-nya, habis itu sumbu Y, batang-batangnya sama skalanya yang di sumbu Y, Pak. Benar sekali ya. Nah, jadi tadi ada komponen-komponen dalam diagram batang. Tadi yang Ikrimi bilang sudah betul semuanya ya. Ada yang pertama judul, terus ada sumbu X, ada sumbu Y, terus ada batang-batangnya untuk menunjukkan nilainya, terus ada skalanya pada sumbu Y untuk menunjukkan nilai pada batangnya. Jadi, nah, simpulan pada hari ini diagram batang itu adalah metode dalam menunjukkan data atau memvisualisasikan data yang menggunakan batang-batang persegi panjang untuk membandingkan nilai antar kategori. Nah, di mana panjang atau tingginya itu mempresentasikan jumlah atau kuantitas data untuk kategori tersebut. Nah, di pembelajaran hari ini, apakah ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Sangat menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang? Bisa dapat berkontribusi dengan kawan-kawan. Benar, dapat berkontribusi dengan kawan. Terus? Gambar grafiknya tadi Pak ada yang grafik itu jadi kayak cantik gitu, Pak. Oh gitu ya, dalam gambar grafik atau diagram batangnya ya. Ya, Pak. Baik. Nah, baik semuanya. Sekarang kita masuk ke pesan moral pada pembelajaran pada hari ini. Nah, kita tadi belajar tentang menyajikan data ya, atau menyajikan diagram batang. Nah, jadi dalam menyajikan data kita harus jujur dan teliti. Nah, karena yang kita tunjukkan adalah informasi kepada orang lain. Nah, dengan benar dan jujur. Nah, jadi jangan sampai kita kasih data ke orang itu dengan salah. Misalnya kita kasih data 10, tapi di gambar ada 12. Nah, itu merupakan menunjukkan sikap tidak jujur pada orang lain. Nah, jadi jujuran itu adalah penting dalam kehidupan kita ya. Iya, Pak. Nah, baik, untuk materi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang diagram yang lain. Nah, hari ini sudah belajar diagram batang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar diagram lingkaran. Nah, nanti di rumah dibaca-baca buku paketnya pada halaman 70 tentang materi diagram lingkaran ya. Nanti minggu depan akan Bapak tanyakan bagaimana diagram lingkaran itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.